Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Vera. Nah, di sini aku bakalan sharing ke kalian cerita pengalaman pribadi aku pas aku melahirkan kemarin. Karena kebetulan banyak yang nanyain, gimana sih proses melahirkan itu? Sakit nggak sih? Nah, di sini aku bakalan sharing ke kalian. Mohon maaf, di sini aku ngomongnya agak pelan karena anak aku lagi tidur. Nah, sedikit info, aku melahirkan itu tanggal 5 Oktober 2020, tepat hari Senin, jam 00.50 dengan berat 2,5 kg dan tingginya itu 48 cm. Jadi pas malam minggunya itu sekitar jam 11 malam, aku lagi enak-enak tidur, tiba-tiba seperti ada keluar cairan, dan itu aku lihat dan aku cium, itu gak bau pesing. Di situ aku jadi khawatir dan aku mulai mikir jangan-jangan ini air ketuban ya. Tapi di situ aku berusaha tenang dulu karena HPL aku masih awal November. Aku mikirnya belum waktunya untuk melahirkan, jadi mungkin aku kecapean atau ada hal lain yang belum aku tahu. Itu terjadi pas sampai pagi hari. Pas pagi harinya itu aku ngajak suami aku untuk pergi ke bidan, tempat biasa kontrol selama kehamilan. Dan sampai di sana ternyata bidan aku keluar dan aku mutusin untuk pulang dulu, dan aku langsung menghubungi bidan aku. Nah, di situ aku langsung menghubungi lewat WA. Aku bilang kalau aku kesana dan gak ada orang. Nah, aku bilang juga tuh aku mau periksa karena di situ aku sudah keluar seperti cairan dan itu tidak berbau pesing. Nah, dan di jam itu juga aku itu sudah keluar flek, dan di perut bagian bawah ke bagian punggung itu sakitnya luar biasa, dan itu aku gak tahu apa itu kontraksi atau tidak. Nah, di situ aku belum cerita tuh sama ibu aku. Pas waktu itu cuman suami aku yang tahu, dan aku tahan tuh sakitnya. Pas pagi harinya itu aku masih sempet jalan-jalan, masih sempet yoga yang aku lihat di YouTube, karena memang mulai usia kandungan aku sudah menginjak 8 bulan. Di situ aku sudah mulai yoga dan jalan-jalan di pagi hari supaya baby aku cepet masuk panggul, karena kan aku badannya kecil, takut nanti babynya tidak bisa masuk panggul. Nah, untuk yoganya aku nontonnya di channel Kriwi Life. Kalian bisa cek di description box, nanti linknya aku bakalan cantumin ya. Di situ bidan aku bales kalau aku disuruh balik malamnya. Nah, aku tahan tuh sakitnya dan masih tetap keluar flek dan cairan. Aku takutnya ketubannya nanti malah cepet kering. Habis maghrib aku mutusin untuk langsung ke rumah bidan, dan sampai di sana aku ceritain tuh kalau aku sudah keluar flek dan keluar cairan dan sudah sakit di bagian perut bawah sampai di bagian punggung bagian bawah. Nah, diperiksa tuh sama bidannya, perutnya diukur dan cuman dilihat, oh ya ini sudah masuk panggul, tapi gak dilihat apa sudah terjadi pembukaan apa belum. Nah, di situ cuman bidannya bilang banyak-banyak istirahat ya gitu.
karena ini masih jauh dari HPL, karena HPL-nya kan masih tanggal 8 November, sedangkan itu masih tanggal 4 Oktober, jadi masih kurang 1 bulan. Kebetulan pas aku periksa itu usia kehamilan aku sudah masuk 36 minggu, dan itu artinya sudah 9 bulan. Kata bidannya itu kalau lahir sekarang nanti bayinya prematur. Nah, di situ aku sudah mulai mikir yang enggak tuh, pikiran sudah kemana-mana. Nah, bidannya nyaranin untuk banyak-banyak istirahat. Di situ aku pulang ke rumah, dan ternyata sampai di rumah itu tambah sakit banget. Perut aku bagian bawah itu tambah sakit, dan mohon maaf seperti pengen BAB, tapi pas ke kamar mandi itu malah cuman keluar flek dan malahan sering pipis. Kalian yang sudah punya pengalaman melahirkan pasti tahu kalau pas lagi kontraksi, pas dibawa diem itu malah tambah sakit, ya kan? Nah, di situ suami aku malah bilang disuruh istirahat dulu. Di situ aku sampai pengen nangis, pengen teriak, tapi aku tahan. Kan sekarang aku masih tinggal bareng orang tua aku ya, jadi aku tuh gak bilang sama bapak sama ibu kalau sudah keluar flek, sudah keluar cairan, dan sudah sakit di bagian perut bawah. Nah, karena sudah tambah sakit dan malah itu pas jam 12 malam itu malah pengen BAB-nya itu malah pengen cepet-cepet BAB, dan buru-buru tuh aku ke kamar mandi, dan sampai di kamar mandi malah kayak yang mau ngeden sendiri. Nah, di situ aku lihat ternyata banyak keluar darah, dan aku kembali ke kamar. Aku bilang sama suami aku kalau suruh telepon bidan aku. Nah, pas ditelepon bidan aku nyaranin untuk bawa aku ke puskesmas. Nah, kebetulan puskesmas aku deket dengan tempat tinggal aku, jadi di situ aku buru-buru tuh sama suami aku. Suami aku buru-buru ngeluarin sepeda. Nah, pas suami aku ngeluarin sepeda, di situ aku nunggu suami aku itu sambil ngeden, dan suami aku itu panik. Di situ suami aku, tunggu dulu, jangan ngeden dulu, katanya. Waktu aku keluar, bapak ibu itu lagi tidur, makanya aku gak bangunin. Nah, pas sampai di puskesmas, di situ aku sudah lemas, gak punya tenaga, karena kan dari pagi sudah keluar flek, dan pas malamnya itu ternyata banyak keluar darah. Karena pas dari pagi itu keluar flek, aku sudah pakai pembalut. Nah, makanya darahnya gak kocar-kacir kemana-mana. Nah, pas sampai di puskesmas ditanya, ada apa? Dan di situ kebetulan bidan yang langganan aku itu gak ngikutin aku tuh ke puskesmas, dan untungnya di puskesmas itu sudah ada bidan yang piket, dan kebetulan aku kenal. Di situ ditanya tuh, loh Mbak Vera kenapa? Dan di situ langsung bidannya nyaranin buat aku berbaring dulu karena aku sudah kelihatan lemes banget. Nah, sampai di situ ditanya tuh, mana buku KIA-nya yang pink? Nah, aku gak bawa kan,
Makanya suami aku nelpon bapak aku tuh yang lagi tidur di rumah. Dan pas ditelepon, otomatis orang tua aku kaget dong. Dan nanya, memangnya kamu lagi di mana? Nah, baru di situ suami aku bilang kalau aku mau melahirkan. Bidannya buru-buru tuh nyiapin ruang persalinannya. Karena ternyata pas dilihat kepala anak aku itu sudah keluar sedikit, makanya di situ aku pengen ngeden sendiri. Nah, pas bidannya itu nyuruh aku untuk jalan ke ruang persalinan, tapi di situ aku sudah gak punya tenaga, makanya aku pas digendong sama suami aku ke ruang persalinan. Nah, sampai di ruang persalinan, di situ ada 1 bidan dan 2 perawat, dan yang nemenin aku itu hanya suami aku sendiri. Pas bapak aku nyampe nganter buku KIA itu, ternyata sama bidan masih disuruh jemput sewek untuk aku melahirkan. Nah, tapi ternyata di situ aku sudah mulai ngeden, dan karena aku gak tahu caranya untuk ngeden itu kayak gimana, jadi aku ngedengar itu bunyinya di leher, dan bidannya sampai bilang, loh sampean kalau seperti itu anaknya gak bakalan keluar, katanya. Aku dikasih tahu sama bidannya cara ngeden itu gimana, kayak orang pengen BAB, katanya. Tapi bokoknya jangan diangkat ya. Bener tuh, aku gak pernah angkat bokong sampai prosesnya selesai, sampai anakku keluar. Nah, kepala anak aku sudah dapat separuh. Di situ aku sudah gak kuat buat ngeden. Aku bilang sama bidannya, saya gak kuat Bu. Tapi di situ bidannya bilang, jangan, kasihan sama anaknya, ini sudah tinggal separuh. Dan suami aku juga kasih semangat, ayo yang kuat, kasihan anaknya, katanya. Nah, pas di situ aku dikasih minum biar ngedennya kuat lagi, dan satu perawatnya naik ke tempat tidurnya, jadi dia bantu buat pas aku ngeden, dibantu didorong perut aku. Jadi pas baby aku langsung keluar, dan di situ baby aku gak langsung nangis. Mungkin karena kelamaan aku ngedennya gak maksimal. Nah, pas sama bidannya ditepok-tepok di situ baru nangis. Nah, di situ aku lega banget, nangis. Di situ aku seneng banget. Dan pas itu baby aku keluar, ternyata orang tua aku baru nyampe di puskesmas. Nah, buat kalian yang lagi hamil dan mungkin ngerasain keluhan yang sama, mending kalian cerita ke orang tua kalian, karena kan yang lebih berpengalaman itu pasti ibu kalian kan. Jadi biar tahu tuh kalian harus ngapain, kalian harus ini, harus itu, biar gak seperti aku. Aku itu pas melahirkan gak ada persiapan apa-apa. Untuk perlengkapan baby aku sudah aku beli online semua, tapi belum aku masukin tuh ke tasnya. Nah, karena aku mikirnya masih kurang 1 bulan, jadi aku santai dulu lah. Nah, buat kalian jangan seperti aku, mending pas usia kandungan kalian sudah 8 bulan, semua sudah rampung, semua perlengkapan babynya sudah kalian beli dan sudah kalian masukkan ke dalam tas, perlengkapan apa aja yang perlu dibawa ke puskesmas. Nanti aku bakalan sharing ke kalian perlengkapan apa aja yang
harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit pas kalian melahirkan. Buat kalian yang lagi hamil, mending searching-searching di YouTube biar proses lahiran kalian lancar dan bisa lahiran normal. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita pengalaman pribadi aku selama proses melahirkan kemarin. Semoga buat ibu-ibu yang lagi hamil diberi kelancaran sampai proses melahirkan. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang ada di HP kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.